Minggu lalu kita sudah mendengarkan khotbah tentang murid-murid atau para rasul yang sebelumnya takut dan bersembunyi oleh karena Tuhan Yesus telah ditangkap dan disalibkan. Namun oleh karena sesuatu hal, yakni yang kita sudah pelajari minggu lalu, oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, murid-murid yang tadinya ketakutan, bersembunyi, menyelamatkan diri mereka, berubah menjadi orang-orang yang pemberani di dalam mengabarkan tentang berita Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Bahkan mereka tidak takut mati demi memberitakan Injil keselamatan ini. Dan oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus ini, ada satu perubahan yang signifikan dari yang awalnya takut menjadi pemberani. Nah, pada sore hari ini kita juga akan belajar dari dua murid Tuhan Yesus. Dua murid yang sebelumnya tidak percaya sama sekali. Dan bukan hanya tidak percaya, tapi dua murid ini secara terang-terangan menolak, bahkan menentang Tuhan Yesus sebagai Mesias. Mereka adalah orang-orang yang begitu skeptis, ragu-ragu, bahkan menyangkal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sebagai Mesias. Namun akhirnya kedua tokoh ini juga mengalami satu perubahan yang luar biasa. Mereka tidak hanya menjadi percaya kepada Yesus, tetapi sama seperti para rasul yang sebelumnya juga berubah, mereka menjadi pemberani, mereka rela menjadi murid Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus seumur hidup mereka. Dan sore hari ini kita akan melihat mengapa hal itu bisa terjadi. Mengapa Paulus dan Yakobus bertobat. Ini adalah dua tokoh yang paling keras menolak Yesus sebagai Mesias, namun akhirnya keduanya berubah menjadi murid yang setia. Nah, apa sebenarnya yang terjadi kepada dua murid ini sebelumnya? Nah, agar kita bisa memahami secara mendalam, mengerti bahwa pertobatan yang dialami oleh Paulus dan Yakobus di sini bukanlah satu pertobatan yang biasa, karena kedua tokoh ini memiliki satu pemahaman, pemikiran yang keliru tentang Yesus, sehingga keduanya begitu keras menolak Yesus sebagai Mesias. Nah, kita lihat dulu profil dari kedua tokoh ini. Nah, yang pertama kita akan melihat profil Paulus, atau sebelum dia bertobat namanya adalah Saulus. Siapa ini Saulus? Nah, Saulus adalah seorang Yahudi yang berasal dari suku Benyamin. Dan dia adalah seorang Farisi. Bukan hanya seorang Farisi biasa, dia dikatakan adalah seorang Farisi yang taat. Dia katakan dalam kesaksiannya pada jemaat di Filipi, bahwa tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Dia paham hukum Taurat, dan dia juga dikatakan menaati hukum Taurat dengan tidak bercacat. Jadi kita bisa melihat Saulus di sini adalah seorang Farisi yang begitu taat kepada hukum Taurat, mempelajari hukum Taurat dengan begitu baik, dan tidak hanya sebagai seorang Farisi yang taat, dia juga adalah seorang Farisi yang dididik di bawah pimpinan Gamaliel dengan teliti menurut hukum nenek moyang mereka. Nah, siapa ini Gamaliel? Nah, Gamaliel adalah seorang rabi besar Yahudi, golongan Farisi yang sangat dihormati pada masa itu. Dan dia juga dikenal sebagai salah satu guru Taurat terkemuka dalam tradisi Yahudi. Dan dia menjadi salah seorang anggota Mahkamah Agama atau Sanhedrin, dan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan keagamaan orang Yahudi pada masa itu. Jadi dididik oleh seorang Gamaliel menjadikan Paulus sebagai seorang Farisi yang berkelas, bukan seorang Farisi yang biasa. Dan berkat didikan Gamaliel ini, Paulus atau Saulus menjadi orang Farisi yang ternama. Dia juga seorang yang fanatik terhadap agama Yahudi. Dia katakan, aku lebih maju dari kebanyakan teman sebaya. Dari teman-teman sebaya sebagai orang Farisi, dia dikatakan lebih maju
Kenapa? Karena dia sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangnya. Jadi dia taat kepada hukum Taurat, dididik dengan sangat baik oleh Gamaliel, dan kemudian dia juga fanatik, ya, sangat rajin dalam memelihara adat istiadat nenek moyang mereka. Dan hal ini terlihat jelas memang dengan pemahaman yang begitu mendalam tentang Taurat. Meskipun kita tahu bahwa pemahaman dia tentang Yesus itu keliru, ini telah membuat dia begitu giat dalam perspektif Paulus. Sejauh Paulus memandang apa yang dia lakukan adalah dia anggap dia sebagai seseorang yang berbakti kepada Allah. Dan dia dikatakan adalah seorang penganiaya yang ganas. Dia katakan berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Nah, tadi kita sudah bacakan Kisah Para Rasul pasal 9. Bagaimana semangatnya itu begitu berkobar-kobar, membara, sampai dia harus menghadap imam besar untuk meminta surat kuasa agar bisa dibawa ke Damsyik, menghadap orang-orang Yahudi di sana, pemimpin-pemimpin Yahudi di sana, agar dia bisa menangkap orang-orang Kristen dan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Jadi dia seorang yang begitu bersemangat di dalam menganiaya umat Tuhan. Dan tidak hanya menganiaya, dikatakan dia juga berusaha membinasakan. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ini pengakuan kesaksian Paulus kepada jemaat di Galatia. Tanpa batas, sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Kalau bisa jangan ada satu orang pun orang Kristen yang lolos dari tangan Paulus. Dan dia mengakui bahwa dirinya ini adalah seorang penghujat yang ganas. Sejauh dia memahami bahwa Yesus ini bukan Tuhan, walaupun di Alkitab tidak dicatatkan bagaimana pandangannya tentang Yesus, tapi kita melihat bagaimana dia begitu giat menganiaya murid-murid Tuhan, dia sama sekali tidak menghormati, tidak percaya Yesus adalah Mesias. Dan sangat mungkin juga dia memandang hina, memandang rendah Yesus yang sebagai Mesias yang mati secara hina di kayu salib. Dia katakan, aku adalah yang tadinya seorang penghujat, menghina Tuhan. Seorang penganiaya dan seorang yang ganas. Jadi Paulus atau Saulus sebelum dia bertobat, digambarkan sebagai seorang yang punya pola pikir yang begitu membenci Tuhan Yesus. Hampir mustahil ya secara manusiawi melihat pengetahuan yang begitu dalam tentang Taurat Tuhan, tentang semangatnya di dalam menganiaya umat Tuhan. Hampir mustahil secara manusiawi kita melihat orang ini bisa bertobat. Kemudian kita juga mau melihat profil tentang Yakobus. Siapa ini Yakobus? Nah, Yakobus adalah saudara tiri dari Tuhan Yesus. Dan kita tahu tentunya sebagai saudara tiri, mereka hidup bersama, hidup satu rumah, namun justru dia menolak Yesus sebagai Mesias. Dan ada beberapa bukti dalam catatan kitab suci tentang penolakan Yakobus terhadap Yesus. Dikatakan dalam Yohanes 7 ayat 5, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Termasuk Yakobus. Saudara-saudara tiri Tuhan Yesus sama sekali tidak percaya bahwa Yesus ini adalah Tuhan, Yesus ini adalah Mesias, Yesus ini adalah juru selamat yang diutus oleh Allah, yang dijanjikan sejak zaman para nabi-nabi. Dan tidak hanya percaya, mereka juga dikatakan sinis, menantang Tuhan Yesus. Nah, ini adalah satu peristiwa di mana Tuhan Yesus sudah sangat dikenal orang banyak, dan sebentar lagi akan diadakan perayaan Hari Pondok Daun. Dan mengingat Tuhan Yesus dikenal oleh orang banyak, diikuti oleh orang banyak, orang-orang Farisi mencoba untuk membunuh dia. Dan dia menunda kedatangannya ke Yudea, karena dia tahu bahwa waktunya belum sampai. Nah, ketika saudara-saudaranya melihat Yesus masih di Galilea, belum pergi ke Yudea, lalu mereka bilang apa? Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Pergilah. Bukankah kamu bilang kamu adalah juru selamat, kamu adalah Mesias? Kenapa kamu tidak pergi ke Yudea? Kenapa kamu masih di sini? Ini adalah satu anjuran yang bersifat sarkastik, menyindir, mengejek, menghina
Pergilah, supaya seluruh dunia melihat kamu. Bahkan mereka menganggap Yesus sebagai orang yang tidak waras. Nah, ketika Yesus berkumpul di satu rumah, dikatakan dalam kitab suci bahwa banyak orang yang berbondong-bondong untuk mendengarkan dia. Sampai rumah itu penuh. Dan dalam kondisi rumah yang penuh itu dikatakan mereka, yaitu saudara-saudara tirinya, termasuk Yakobus di dalamnya, mereka datang hendak mengambil dia, mengambil Yesus yang sudah dikerumuni oleh orang banyak ini. Dan mereka bilang, dia tidak waras lagi. Dengan kata lain, mereka tidak hanya tidak percaya, sinis menentang dia, tapi juga menganggap Yesus sebagai orang yang tidak waras. Orang gila. Bagaimana mungkin Yakobus yang memiliki pandangan tentang Tuhan Yesus sedemikian rupa, pada akhirnya nanti dia memilih untuk bertobat, percaya kepada Yesus, bahkan melayani Yesus. Jadi dua tokoh ini, dua tokoh dengan satu kesimpulan, satu kesamaan. Paulus seorang Farisi yang fanatik, penganiaya jemaat, penghujat yang ganas. Sementara itu Yakobus, saudara tiri Yesus, tidak percaya, sinis, bahkan menganggap Yesus gila. Nah, baik Paulus maupun Yakobus adalah dua sosok yang sungguh-sungguh tidak bersedia menerima Yesus sebagai Mesias. Ini sudah jelas. Dengan kondisi pemahaman yang demikian, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk percaya Yesus sebagai Mesias. Dan Paulus yang seorang Farisi yang taat kepada hukum Taurat, mengerti hukum Taurat, meskipun pemahamannya keliru, dia juga tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Yakobus juga demikian, tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga hampir tidak mungkin bagi keduanya diyakinkan dengan cara yang biasa. Karena mereka melihat Yesus dengan, Yakobus melihat Yesus dengan mata kepalanya sendiri. Paulus walaupun dia tidak melihat Yesus secara fisik, tetapi dia mendengar apa yang dilakukan semasa hidupnya. Tapi itu tidak meyakinkan mereka berdua bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi apa yang terjadi sebenarnya kepada dua tokoh ini? Kenapa dengan pengertian, dengan pemahaman yang sedemikian buruk terhadap Tuhan Yesus, pada akhirnya mereka bisa bertobat dan percaya? Nah, inilah yang mau kita bahas pada sore hari ini. Kita kembali kepada Kisah Para Rasul, pasal 9, ayat 1 sampai 9. Disinilah titik balik dari seorang Saulus menjadi Paulus, yang kemudian percaya kepada Yesus dan melayani Yesus. Nah, dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, dia menghadap imam besar dan menerima surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, artinya yang percaya kepada Yesus, dia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, dalam misi ini, ketika dia sedang menuju ke Damsyik dan sudah dekat ke Damsyik, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika dia sudah dekat kota itu, firman Tuhan berkata, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ini adalah satu ilustrasi. Dalam perjalanan tiba-tiba Saulus melihat ada satu cahaya yang memancar dari langit mengelilingi dia. Dan kemudian disertai dengan satu suara yang berkata demikian, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dan Saulus sadar bahwa ini suara bukan suara dari manusia biasa. Dia menjawab, siapakah engkau Tuhan? Dia tahu ini adalah suara dari yang maha tinggi. Siapakah engkau Tuhan? Lalu kemudian Yesus menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, Bapak Ibu, ini bukanlah sebuah peristiwa yang dikarang-karang oleh Paulus atau dia berhalusinasi pada saat dia pergi ke Damsyik. Karena kalau kita lihat ada dua hal yang membuktikan bahwa peristiwa ini bukan halusinasi. Yang pertama adalah ketika dia mendengarkan suara itu, orang-orang yang mengikuti dia juga dikatakan mendengarkan suara itu. Firman Tuhan katakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Jadi suara itu bukan halusinasi Paulus atau Saulus, dalam perjalanan mungkin dia dehidrasi, kelelahan lalu dia menghayal, bukan. Karena orang yang bersama-sama dengan dia juga mendengarkan suara itu. Dan bukti yang kedua adalah setelah
perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus di tengah perjalanan menuju ke kota Damsyik ini, dia menjadi buta. Nah, ini bukan sebuah halusinasi, karena cahaya itu memang betul-betul ada. Dan dia betul-betul melihat itu. Dan firman Tuhan katakan, oleh karena cahaya itulah matanya jadi buta. Dia tidak bisa melihat selama 3 hari 3 malam. Sehingga orang-orang harus menuntun dia untuk sampai ke kota Damsyik. Nanti Tuhan akan berbicara kepada Ananias untuk menemui Saulus, dan kemudian kepada Saulus juga dikatakan akan ada seorang yang bernama Ananias untuk menemui dia, dan nanti dia akan disembuhkan dari kebutaannya. Jadi ini adalah satu peristiwa supranatural yang sangat amat ajaib yang dialami oleh Saulus pada waktu itu. Sehingga dia betul-betul yakin bahwa Yesus yang selama ini dia anggap sebagai seorang mungkin penipu, menganggap dirinya sebagai Mesias, dan murid-murid juga menganggap dia sebagai Mesias, akhirnya menjadi percaya. Pertemuannya dengan Tuhan Yesus di tengah jalan menuju ke Damsyik telah membuat Saulus menyadari bahwa pemahamannya selama ini tentang siapa itu Yesus adalah salah dan keliru. Kemudian kita juga melihat bukan hanya Saulus yang mengalami perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit, tetapi juga Yakobus, saudara tiri Yesus. Sangat menarik dalam catatan yang dituliskan oleh Rasul Paulus sendiri kepada jemaat di Korintus. Dia mengatakan selanjutnya ia, yaitu Tuhan Yesus, menampakkan diri kepada Yakobus. Nama Yakobus sengaja disebut. Kemudian kepada semua rasul. Jadi Tuhan Yesus di sini dengan sengaja menampakkan diri kepada Yakobus, saudara tirinya yang selama ini menentang dia, yang selama ini sinis terhadap dia, bahkan menganggap dia sebagai orang yang tidak waras. Jadi dengan perjumpaannya secara langsung kepada Tuhan Yesus, dengan Tuhan Yesus, Yakobus sadar bahwa sesungguhnya saudara tirinya ini, yaitu Tuhan Yesus, benar-benar adalah Mesias Juru Selamat karena dia telah bangkit dari kematian sesuai dengan nubuatan kitab suci. Dan kesaksian Yakobus ini dapat terlihat jelas dalam surat yang dia tulis. Ya. Dia tuliskan dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 1. Dikatakan di sini, aku menuliskan kepadamu beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Dia sebutkan Tuhan kita yang mulia. Dia telah melihat Yesus dalam kondisinya dengan tubuh yang sudah dibangkitkan. Tubuh yang masih ada bekas paku di kedua tangan dan di kakinya. Dan betul-betul bisa terlihat dengan mata mereka, dan mereka bisa sentuh dia. Bukan halusinasi, bukan roh. Jadi dia mengatakan beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Dia sudah melihat Yesus dengan tubuh yang mulia. Yakobus yang tadinya menganggap Yesus tidak waras, kini menjadi soko guru, pilar, pemimpin jemaat di Yerusalem. Jadi kita melihat ini adalah kronologi kehidupan mereka. Pertama mereka menolak Yesus, kemudian nanti mereka menjadi murid yang setia, menjadi pengikut Yesus, pemberita Injil. Apa yang terjadi di tengah-tengah itu adalah mereka menyaksikan kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit dari kematian. Dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah satu-satunya penjelasan yang logis atas perubahan radikal dari Paulus dan Yakobus. Dari penolak keras menjadi murid yang rela memberitakan hidup mereka demi melayani Tuhan Yesus yang hidup. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Pertemuan mereka dengan Yesus yang telah bangkit, yang telah membuat mereka berubah dari yang awalnya tidak percaya, menolak Tuhan, menentang Tuhan, sinis terhadap Tuhan, bahkan menganggap Yesus sebagai orang tidak waras, berubah menjadi murid yang setia. Jadi dari perubahan yang dialami baik oleh Paulus maupun Yakobus, kita diyakinkan bahwa sesungguhnya mereka ini telah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri secara langsung bahwa Yesus telah dibangkitkan. Itu sebabnya mereka bisa bertobat, berubah, mengikut Tuhan.
Nah, apa pelajaran yang bisa kita tarik dari kisah pertobatan Paulus dan Yakobus ini? Nah, pertama-tama kita melihat bahwa pertobatan Paulus dan Yakobus meneguhkan iman kita, menghilangkan keraguan-raguan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau mereka saja yang awalnya keras bisa berubah menjadi murid yang setia, oleh karena melihat kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita bisa diyakinkan, diteguhkan bahwa memang Tuhan Yesus telah bangkit. Itu sebabnya mereka bisa diubahkan. Dan ini menjadi penghiburan bagi kita. Kita punya banyak sekali bukti tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini. Dan salah satunya adalah perubahan radikal yang dialami oleh Paulus dan Yakobus ini. Yang kedua, kita juga bisa belajar bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus telah mengubah kedua orang ini yang dari awalnya menolak Tuhan menjadi percaya. Dan Tuhan bisa menyelamatkan siapapun. Sekalipun hatinya keras, sekalipun mereka ragu-ragu, bahkan membenci Tuhan. Kuasa kebangkitan telah membuat kedua orang yang ini, orang yang tadinya tidak menerima Tuhan, bertobat menjadi percaya. Dan ini juga menjadi penghiburan bagi kita dalam penginjilan. Ya Bapak Ibu. Mungkin ada anggota keluarga kita, kenalan kita yang tahun lepas tahun sudah diinjili berkali-kali. Mungkin ada yang menolak secara terang-terangan, tak mau dengar. Tidak percaya. Menunda-nunda untuk percaya kepada Yesus. Bahkan mungkin ada pemikiran yang masih mengganjal di dalam hati orang tersebut tentang Yesus. Mungkin kita juga hampir merasa putus asa. Merasa tidak mungkin orang ini bisa bertobat. Begitu keras. Hatinya begitu banyak pertanyaan, keraguan-raguan tentang siapa Yesus. Tidak mungkin bagi dia untuk percaya. Nah, kita jangan berkecil hati di dalam menginjili orang yang keras hatinya. Terus doakan orang tersebut. Bersaksi dan biarkan Tuhan yang bekerja dalam hati mereka. Yang terjadi dengan Paulus dan Yakobus adalah Tuhan bekerja dalam hati mereka. Mereka yang tadinya keras menjadi lembut, menjadi tunduk, menjadi percaya. Karena Tuhan telah mengubah hati Yakobus dan Paulus. Jadi kita juga memiliki pengharapan bagi orang-orang yang kita kasihi yang mungkin sampai hari ini masih menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Sampai hari ini masih belum mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka kita juga harus terus percaya. Berpengharapan di dalam Tuhan, sama seperti Paulus Yakobus yang mungkin, yang bisa bertobat. Maka orang-orang yang kita kasih, yang kita injili juga, jika Tuhan berkehendak, sekeras apapun hati mereka, mereka pun bisa bertobat dan menjadi percaya. Jadi inilah pelajaran yang kita lihat dari kisah pertobatan Paulus dan Yakobus. Dan sungguh benar bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan mereka telah menyaksikannya, sehingga mereka bisa berubah dan bertobat mengikut Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur untuk Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian, yang telah naik ke sorga. Dan oleh karena dia telah dibangkitkan, kami orang-orang berdosa memiliki pengharapan akan pengampunan dosa, akan kebangkitan pada akhir zaman nanti. Biarlah kami, umat-Mu yang telah percaya, terus setia di dalam mengumandangkan berita Injil keselamatan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang sekitar kami. Dan apabila ada sanak saudara kami, keluarga kami, yang masih sedang kami injili, yang masih mengeraskan hati mereka, bantulah, lembutkan hati mereka, seperti Engkau telah melembutkan hati Paulus dan Yakobus, supaya pada waktunya mereka juga bisa melihat dan percaya dan diselamatkan. Dengarkanlah doa dan seruan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.